Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lestari, kelas NR3 dengan NIM 186205085, Prodi PG PAUD dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu Bunda Dr. Randa Rizawati MSI. Ini pemaparan materinya. Penyusunan dan pelaksanaan program bimbingan konseling untuk pendidikan anak usia dini. Bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan atau sekolah bukanlah hal yang baru. Pada pendidikan anak usia dini, bimbingan dan konseling hanya sebatas membantu dan mengarahkan proses tumbuh kembang anak agar lebih terarah dan terpadu, di mana orientasi pokok dari pendidikan anak usia dini adalah melatih kemampuan adaptasi belajar anak sejak awal, meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, mengenalkan anak pada lingkungan dunia sekitar, seperti orang, benda, tumbuhan, dan hewan. Memberikan dasar-dasar pembelajaran berikutnya, seperti mengingat, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dan 5 aspek perkembangan yang terdapat dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 atau orientasi khusus. Dalam melakukan bimbingan dan konseling pada anak usia dini diperlukan perencanaan yang matang. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bimbingan konseling di pendidikan anak usia dini. Antara lain, yang pertama sistematis, yang mana maksud dari sistematis adalah terstruktur seperti dalam penyusunan rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan semester, dan rencana kegiatan tahunan, yang mana di dalamnya tersisip kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan baik kepada anak dan juga orang tua. Terarah. Yang kedua terarah. Adapun terarah, ada terarah yang diinginkan dalam bimbingan dan konseling di sini adalah kesesuaian antara kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan tujuan yang diinginkan, baik oleh orang tua, guru, dan juga tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga terpadu. Di sini keterpaduan dilakukan antara semua aspek perkembangan dan kegiatan main yang dilakukan oleh anak usia dini. Program bimbingan konseling di anak usia dini terdiri dari yang pertama, parenting adalah cara mengasuh dan mendidik anak. Yang kedua, konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli atau yang disebut konselor atau pembimbing. Yang ketiga, field trip atau karya wisata. D atau 4, penempatan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, leaflet adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selembar kertas, yang umumnya menggunakan art paper atau art carton dan memiliki 2 atau lebih lipatan. Ciri pelaksanaan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini menurut Shaudih 2004, ada beberapa ciri bimbingan dan konseling bagi anak usia dini yang dapat dijadikan rujukan bagi guru atau pendamping. Itu, proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas.
Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain, adanya keterlibatan teman sebaya, adanya keterlibatan orang tua. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu pendidikan anak usia dini memerlukan layanan bimbingan dan konseling untuk mencapai suatu perkembangan optimal. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengantisipasi atau mengambil tindakan preventif terhadap munculnya perilaku bermasalah pada anak usia dini. Segenap pelayanan atau kegiatan bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, sosial, dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Rupanya sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.